Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami kelompok 3 Hukum Tata Negara yang beranggotakan Meli Nauri, Rizky Aji Pribowo, Muhammad Ilyasa Asari, dan saya sendiri Taufik Arifin. Di sini kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan materi yaitu tentang wilayah negara Indonesia. Untuk itu, mari kita simak baik-baik penjelasan dari teman saya yang dalam hal ini yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Meli Nauri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah Indonesia menurut KMB. Cita-cita Jepang untuk membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya dicoba dia realisasikan dengan pencetusan Perang Asia Timur Raya yang dipicunya dengan penyerangan mendadak atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Sejak itu, gerakan invasi militer dengan cepat merambah kawasan Asia Tenggara. Filipina Januari 1942 dan Singapura Februari 1942 dikuasai, dan selanjutnya giliran Indonesia pada bulan Maret 1942. Mula-mula kedatangan tentara Jepang disambut dengan kelegaan, tetapi harapan tersebut musnah sama sekali dengan segala tindakan militer Jepang yang bertangan besi dan berwenang-wenang. Kebebasan rakyat berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan suara terutama untuk membicarakan kemerdekaan dilarang sama sekali. Pergerakan nasional mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu Jepang menyusun rencana penyebuaannya, ia tidak mengira bahwa Amerika setelah dipukul di Pearl Harbor bisa bangkit kembali dalam waktu begitu cepat. Dalam usahanya menguasai Australia, Jepang terkumpul dan pertempuran laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Pertempuran ini ternyata merupakan titik balik bagi panah penyerbuan Jepang yang semula dengan cepat meluncur dari busurnya. Sejak itu panah tersebut berbalik arah kembali ke utara. Pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikikan Kamakichi Harada, memimpin pemerintah Jepang di Jawa, mengumumkan akan terbentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Kontrikutsu Junshi Kosakai. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki dan menyusun segala sesuatu rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia menyangkut segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Secara rinci, tugas pokok BPUPKI adalah yang pertama menetapkan dasar-dasar Indonesia merdeka dan yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 26 Juli 1945, para pemimpin sekutu di Potsdam mengeluarkan suatu tuntutan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Tetapi pihak Jepang tidak mau menyerah, dan pada tanggal 6 Agustus, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Kedudukan Jepang yang terus-menerus terdesak oleh sekutu membuat komando tentara Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945. Setahun setelah penyerangan Koiso pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI Dokorizu Zunbi Linkai, yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUKI dan persiapan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diselenggarakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Sedari setelah pelaksanaan proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang pertama dan hasil pengambilan keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusi yang mengandung landasan idealisme. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk Komite Nasional bertugas membantu Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan hasil yang pertama membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua, merancang membentukan 12 departemen dan menunjukkan para menteri-menterinya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu Presiden. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang ketiga dengan keputusan yang pertama membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) yang merancang menjadi Partai Tunggal Negara Indonesia, namun kemudian dibatalkan. Yang kedua, membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), berfungsi sebagai penjaga keamanan umum. Yang ketiga, membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai badan yang berfungsi sebagai pusat Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilu dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman yang berisi akan dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), PNI (Partai Nasional Indonesia), dan KNI (Komite Nasional Indonesia). BPU PKI memang buatan Jepang, tetapi segala bentuk aktivitasnya tidak berpihak kepada Jepang, melainkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya tiada lain adalah untuk kepentingan Indonesia merdeka. Demikian pula PPKI semua memang bentukan Jepang, tetapi setelah anggotanya ditambah 6 orang, maka warna keindonesiaannya nampak. Bahkan dengan berdirinya PPKI, tujuannya Indonesia memang makin mengkristal. PPKI berperan musyawarahkan dan mengesahkan apa yang telah dipersiapkan dan dibentukkan oleh PPKI, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk sebuah panitia yang dinamakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite inilah yang pada awal-awal kemerdekaan menjadi pengawal demokrasi Indonesia. Jadi, BPU PKI dan PPKI merupakan dua mata rantai yang saling mengisi dan melengkapi untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selanjutnya, wilayah Indonesia menurut KMB. Sengketa Irian Barat tidak terlepas dari Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Bahkan KMB dipandang sebagai sumber munculnya sengketa Irian Barat. Delegasi Belanda tidak menuntaskan pelimpahan kedaulatan kepada RIS. Sebaliknya menunda persoalan eksistensi Irian Barat. Kesepakatan penundaan soal Irian Barat ini juga tidak berhasil mengantar Belanda dan Indonesia menyelesaikan persoalan tersebut. Setahun setelah KMB, kedua belah pihak memang merundingkan masalah tersebut. Walaupun sudah merundingkannya, mereka tetap gagal mencapai kata sepakat. Dengan demikian, KMB telah mewariskan bom waktu yang menyusahkan Indonesia di kemudian hari. KMB dan Irian Barat. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Indonesia adalah KMB yang diselenggarakan pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag. Delegasi Indonesia dalam KMB dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta, delegasi Bijeenkomst for Federal Overleg, atau negara-negara boneka bikinan Belanda di Indonesia Tengah dan Timur dipimpin oleh Sultan Hamid. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsieven. Anggota Komisi PBB untuk Indonesia yang juga turut serta dalam KMB adalah Hermans, Merlik, Kohrar, Kritkley, dan Ramos. Namun demikian, alasan politik di balik penundaan soal Irian Barat ini juga perlu dipahami. Keputusan penundaan ini tidak terlepas dari strategi Belanda yang ingin bertahan di Irian Barat. Belanda mengharapkan Indonesia kacau dan berpeluang kembali
ke Indonesia melalui Irian Barat. Ini terbukti Belanda kurang berminat merundingkan soal kedaulatan Irian Barat, tetapi Belanda bersedia berunding soal perburuhan dan transportasi antara Irian Barat dan Indonesia. Jadi, Belanda lebih bersedia mendiskusikan hal-hal yang bersifat teknis. Pelimpahan kedaulatan melalui KMB adalah sesuatu yang tidak sungguh-sungguh diinginkan oleh Belanda, tetapi disebabkan Belanda mendapat tekanan internasional. Selanjutnya, kegagalan perundingan Belanda-Indonesia. Ayat E pasal 2 Perjanjian KMB 1949 menyatakan kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat setahun setelah perundingan. Bagian perjanjian KMB yang terkait dengan soal status Irian Barat dirancang oleh kedua delegasi bersifat umum agar tercapai kompromi. Dalam rangka melaksanakan kesepakatan KMB di Jakarta awal tahun 1950 dan di Hague akhir tahun 1950, Belanda dan Indonesia melakukan perundingan, tetapi tidak menghasil sesuatu yang sungguh-sungguh berarti bagi penyelesaian sengketa Irian Barat. Maka asumsi yang mungkin dapat menjelaskannya, Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan pandangan yang sangat mendasar dalam sengketa Irian Barat. Kegagalan perundingan ini juga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia. Kegagalan ini memenangkan opini politik yang bersikap non-kooperatif terhadap Belanda dalam penyelesaian sengketa Irian Barat. Sejak perundingan Belanda dan Indonesia di awal tahun 1950, kekuatan politik yang berhaluan kiri bersikap pesimis terhadap kelanjutan perundingan. Mereka tidak percaya pada pandangan Muhammad Hatta bahwa Belanda akan mengembalikan Irian Barat melalui suatu perundingan di akhir tahun 1950. Hal ini ternyata terbukti dalam kenyataan sejarah diplomasi Belanda dan Indonesia dalam sengketa Irian Barat. Presiden Soekarno dalam pidato Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1952 menyatakan bahwa Belanda sejak tahun 1950 telah menduduki di wilayah Barat. Ini dipandang oleh Soekarno sebagai tantangan terhadap semangat proklamasi. Belanda hanya ditolerir menduduki Irian sampai tahun 1950 karena ini didasarkan kesepakatan KMB. Jika setelah sampai 1950 Belanda masih di sana, Indonesia berkewajiban memprotesnya. Kegagalan perundingan khusus soal Irian Barat telah menimbulkan kegelisahan di dalam negeri Indonesia. Maka berdasarkan fakta-fakta di atas bisa dikatakan kegagalan perundingan soal Irian Barat tidak terlepas dari perbedaan yang sangat mendasar antara delegasi Belanda dan Indonesia dalam memandang keberadaan Irian Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Baik, selanjutnya integrasi dan disintegrasi Timur Timur ke wilayah NKRI. Integrasi Timur Timur ke wilayah NKRI, kawasan ini dulunya merupakan daerah jajahan dari bangsa Portugis. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timur Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timur Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Kemudian kekuasaan Portugis runtuh atas Timur Timur yang terjadi sekitar tahun 1974 karena berkembangnya revolusi bunga atau revolusi anyelir. Dalam buku Hari-hari Terakhir Timur Timur, sebuah kesaksian tahun 2003 karya Zaki Anwar dan kawan-kawan, revolusi bunga merubah rezim Portugal dari kediktatoran otoriter menjadi demokrasi praktis. Revolusi bunga juga berdampak pada Timur Timur sebagai daerah jajahan.
Selanjutnya slide nomor 14, pada Mei 1974, pemerintahan baru di Portugal memberikan izin pendirian partai politik untuk menentukan masa depan bangsa Timor Timur melalui referendum yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 1975. Referendum tersebut meliputi 3 pilihan, yakni yang pertama menjadi daerah otonom dalam Federasi Portugis, yang kedua menjadi negara bebas dan merdeka, yang ketiga atau yang terakhir menjadi bagian dari Indonesia. Muncul 3 partai di Timor Timur dengan pandangan politik yang berlawanan, yakni UDT, Fretilin, dan Apodeti. Persaingan antara 3 partai tersebut menjadikan konflik yang berkepanjangan dan mengharuskan masyarakat sipil mengungsi ke wilayah Indonesia. Selanjutnya slide 15, yaitu operasi militer Indonesia. Yang pertama, dalam buku sejarah kecil Petite Histoire Indonesia tahun 2004 karya Rosihan Anwar disebutkan bahwa Ali Murtopo memimpin pasukan dalam operasi Komodo yang bertujuan untuk integrasi Timor Timur ke Indonesia. Kemudian operasi Komodo merupakan misi intelijen yang dilakukan oleh para perwira TNI. Pasca operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan operasi Seroja pada Desember tahun 1975. Amerika Serikat pun turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur jatuh ke dalam pengaruh komunis. Kemudian proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia akhirnya secara resmi disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan provinsi daerah tingkat 1 di Timor Timur. Kemudian disintegrasi Timor Timur ke wilayah NKRI. Timor Timur adalah bekas koloni Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Integrasi itu diresmikan pada 17 Juli 1976. Timor Timur pun menjadi provinsi ke-27 alias provinsi termuda di Republik Indonesia. Setelah 22 tahun di bawah rezim Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, sebagai rakyat Timor Timur berkeinginan lepas dari NKRI. Setelah melalui penentuan pendapat rakyat tanggal 30 Oktober tahun 1999, NKRI kehilangan Timor Timur yang kemudian resmi menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei tahun 2002. Berikut ini kronologi pisahnya Timor Timur dan NKRI, dirangkum dari buku Timor Timur 1 menit terakhir tahun 2008, suntingan Agus Parengkuan dan kawan-kawan. Kemudian di slide 27 ada kronologinya, yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 98, Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Kemudian Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Kemudian di tanggal 25 Januari tahun 1999 digelar rapat untuk membahas surat Howard yang isinya tolong dipelajari apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timor Timur masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui sidang umum MPR, kata Presiden Habibie waktu itu. Di tanggal 27 Januari tahun 1999, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan menawarkan opsi otonom khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan merelakan Timor Timur. Sempat terjadi pro kontra di internal kabinet saat itu. Kemudian di bulan Maret sampai April tahun 1999 terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timur, antara lain eksodus massal warga pendatang, kekerasan di gereja Likuika yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, hingga kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa. Di tanggal 21 April tahun 1999, kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Belo dengan disaksikan langsung oleh Menhankam atau Pangapiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Joko Sugianto, serta beberapa tokoh lainnya. Kemudian di tanggal 27 April tahun 1999, Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timor Timur.
Kemudian di tanggal 5 Mei tahun 99, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama bersama Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timur Timur di markas PBB New York. 2 hari kemudian, sidang umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu. Di tanggal 17 Mei tahun 99, Presiden Habibie mengeluarkan Kepres nomor 43 tahun 99 tentang tim pengamanan persetujuan RI Portugal tentang Timor Timur, kemudian dikuatkan dengan Inpres nomor 5 tahun 99 tentang langkah pemantapan persetujuan RI Portugal. Di tanggal 16 sampai 18 Juni tahun 99, perwakilan kelompok pro otonomi dan pro kemerdekaan Timor Timur bertemu di Jakarta. Kemudian kedua kubu mereka sepakat menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI. Tanggal 30 Agustus tahun 99, setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timur Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasil 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi. Sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timur Timur dipastikan bakal segera lepas dari NKRI. Di tanggal 20 Mei 2002, Timur Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste. Demikianlah sedikit paparan dan penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Kami atas nama kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan baik dalam penyajian ataupun penjelasan-penjelasan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.